Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini pakai bahasa Indonesia berarti. Oke, Pak. Atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Pak. Ya, ini dilema ini. Pelajaran kelas internasional ada bahasa Indonesia ini. Baik, terima kasih atas waktunya ya, teman-teman sekalian, angkatan 18 dan angkatan 2019. Oke, seharusnya ini ada 2 angkatan, ada 30-an ini pesertanya. Oke, nggak apa, kita sambil tunggu. Baik, hari ini kita masuk di kelas yang pertama ya, Mbak Nana, DKK ya, kelas Bahasa Indonesia. Ini pelajaran yang baru di kelas internasional di IPF ya. Oke, Mbak Nana, mungkin saya ingin tanya, Mbak Nana, apa yang Anda pikirkan, Mbak Nana, dengan makul bahasa Indonesia ini? Apa yang Anda ekspektasikan dari kelas ini? Apa yang Anda imajinasikan kelas bahasa Indonesia ini kira-kira? Paper, Pak, keluar. Tugasnya paper Kenapa? semua. Tugasnya paper semua yang ekspektasi saya, Pak. Oh ya? Kata Ya, siapa? terus kalau nggak kata-kata saya sih. Oh iya, iya. Oke. Kenapa kok Anda bisa langsung berpikir ke arah sana, Mbak Nana? Nggak tahu ya, Pak. Cuma di pikiran keluarnya itu. Terus kalau nggak paper, ya esai. Oke, Anda luar biasa ya. Pikirannya sangat futuristik ya. Oke, mungkin dari Mbak Zafira. Vira, ada di sana Vira? Zafira? Halo, Iya, Vira. Pak. Kalau Anda, Iya, Pak. apa kira yang Anda kebayang dari kelas bahasa Indonesia ini, Vira? Ya, mungkin struktur bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar. Oke ya, jadi kayak SMP, SMA dulu ya, Mbak Vira ya? Iya, saya juga kurang tahu kalau kuliah Pak bahasa Indonesianya gimana. Oke, baik. Berikutnya, coba saya ingin dengar ini, yang cowok ini, Ahmad Fitra Vandana. Vandana? Iya, Pak. Anda apa yang Anda imajinasikan dari kelas bahasa Indonesia ini, Vandana? Mungkin menurut saya lebih ke kaidah bahasa, pembendaharaan kata gitu, Pak. Yang nanti kaitannya ke penulisan segala macam gitu, Pak. Lebih ke diksinya. Gitu ya. Oh gitu ya. Anda ini sudah melakukan studi banding atau Anda berimajinasi sendiri? Ya, itu yang cuma tergambar di pikiran saya sih, Pak, tentang bahasa Indonesia sejauh ini. Oke, baik. Berikutnya, terakhir ini, sambil nunggu yang lain. Mana yang cowok ini? Yang 2019 kok belum kelihatan ini? Yang cowok-cowok ini. Cika. Ada Cika? Ada, Pak. Apa Cika yang Anda bayangkan dari kelas bahasa Indonesia ini, Cika? Kalau di bayangan saya sama, Pak. Sama kayak Nana. Mungkin lebih ke pembuatan esai. Terus juga struktur bahasa sesuai EYD yang baik dan benar. Iya, baik. Ini Anda ya, by the way, kelas 2019 dan 18 ini termasuk kelas yang pertama mengambil bahasa Indonesia ini, karena sebelumnya emang belum ada di kelas internasional ya. Baik ya. Ya, alhamdulillah, termasuk Anda yang menginisiasi ya dan yang mengawali berarti. Oke, baik teman sekalian, hari ini adalah hari pertama ya. Jadi kita brainstorming sahaja dahulu ya kelas bahasa Indonesia ini. Jadi saya menyengaja di sini mengambil untuk mengajar dan sharing dengan Anda di kelas bahasa Indonesia. Karena saya berpikir kelas bahasa Indonesia ini bukan kelas yang seperti halnya dulu waktu Nana SMA mungkin, atau mungkin Vandana SMA belajar SPOK gitu ya, belajar majas ya, kemudian belajar apa ya, mungkin
sesuatu yang sangat teknis dalam berbahasa Indonesia, ya. EYD. Nana, apa EYD, Nana? Ejaan yang disempurnakan. Iya, betul ya. Anda nampaknya bahasa Indonesianya dapat nilai 100 dulu kayaknya, ya. Nah, jadi pada saat ini ya, saya akan coba mengajak Anda semua ya, dalam konteks bahasa Indonesia ini bukan kita kembali ke dulu waktu Anda SD, SMP, SMA. Saya kira Anda sudah sangat hatam ya, bahkan sudah di luar kepala ya dengan bahasa Indonesia itu. Namun saya akan coba, termasuk saya pribadi pun saat ini, mengajak Anda untuk bersama-sama ya, nanti kita akan membahas bagaimana sih kita itu bisa, saya tadi sepakat dengan Mbak Nana tadi ya, sama Mbak tadi, Mbak Vira mungkin tadi yang awal-awal tadi, dan juga Vandana tadi, kita akan masuk kepada sesuatu yang bersifat aplikasi begitu. Jadi bukan lagi sesuatu yang teoritis, yaitu aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasinya adalah Anda coba akan saya ajak untuk bukan diskusi lagi ini, tapi kita mungkin praktek ya, praktek sederhana, membuat tulisan yang baik dan benar. Nah, begitu. Nah, tulisan ini nantinya ya, ekspektasi kami adalah bukan hanya sekedar Mbak Nana memenuhi tugas di kelas bahasa, bukan. Tapi Anda semua mulai dipersiapkan. Walaupun Mbak Nana masih semester 3 atau masih lama barangkali, mau lulus barangkali, untuk juga mempersiapkan cara menulis yang benar untuk skripsi. Jadi kelas bahasa ini ibaratnya menjembatani Anda semua supaya Anda sudah punya bayangan dan punya motivasi, dan barangkali Anda juga mau ikut lomba-lomba, mau ikut kompetisi-kompetisi, baik itu level lokal, regional, nasional, internasional, yang itu meminta Anda untuk membuat sebuah tulisan. Kira-kira apakah ini bisa diterima atau Anda punya imajinasi lain mungkin, atau mungkin punya masukan lain teman sekalian? Ada tambahan atau ada yang ingin memberikan respons? Nggak ada, lanjut. Oke. Nah, saya pada hari ini ya ingin coba akan bukan sharing. Saya belum, my class saya belum begitu sempurna ya. Saya tidak akan sharing my class untuk hari ini. Kita mungkin brainstorming dulu ya, mengenai tentang ya, kelihatan ya Mbak Nana ya? Ada Mbak Nana ya? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke, saya memastikan sahaja Anda pada frekuensi yang sama. Oke. Nah, di kelas bahasa Indonesia ini ya, saya akan mencoba, dan kita semua ya, dan saya yakin teman-teman semua ini ya, di kelas apalagi yang sudah sering ikut lomba-lomba ini, tapi kita ingin coba belajar bersama ya tentang bagaimana untuk membuat karya ilmiah ya. Karena karya ilmiah ini sebenarnya banyak ya Mbak Nana dan kawan sekalian, tidak hanya sekedar paper yang Vandana sering ikuti, bukan. Tapi juga ada essays ya, juga ada yang namanya surat kabar atau berita begitu, atau juga ada yang berupa karya ilmiah. Nah, jadi nanti coba kita pelan-pelan ya membaca itu dan membuat itu, dan nanti penilaiannya ya, supaya Anda juga punya responsibility untuk bisa memahami konsepnya ya, maka tetap kita adakan yang namanya UTS ya, dan UAS nanti pertemuan 8 dan pertemuan 16 nanti materinya saya akan sampaikan ya, dan Anda juga bisa akses masing-masing.
30%, 30% ya. Yang kedua adalah Anda semua ya, saya akan coba ajak untuk publikasi karya. Jadi rentangnya ya, antara 17 September hingga 17 Januari 2021. Apa itu? Teman-teman semoga ada yang lolos call for papers, lomba essays, publikasi di surat kabar nasional maupun internasional. Bobotnya 40%. Pak, ini berat Pak, saya belum tahu. Nah, karenanya kita akan diskusi pada hari ini. Ya, akan saya sampaikan materinya bagaimana Anda bisa membuat ke semua hal di atas. Jadi harapannya ketika ada 17 Januari di sana terakhir kelas kita, maka Anda semua sudah punya karya. Namun tidak sekedar karya, tapi sudah terpublikasi atau minimal kalau seandainya belum dipresentasikan sudah diterima. Semisal Mas Vandana ada call for paper di mana di luar negeri diterima, ada offer letternya, dan itu tanggalnya masih tahun depan lagi, masih setelah Januari, nggak masalah. Ya, yang penting Anda sudah punya karya dan sudah diterima, ada buktinya. Langsung 40%. Gitu kira-kira. Entah itu surat kabar, entah itu call for papers, entah itu lomba, essays, atau yang lain-lain. Sampai sini ada yang ingin dikonfirmasi, didiskusikan? Ayo silakan sebelum kita terlalu jauh bicara ini, silakan. Atau ada yang keberatan? Ada? Mbak Dinda? Pak, saya mau izin tanya. Oh iya, ayo silakan. Memang ini forum-forum bertanya. Ayo silakan. Iya, Pak. Itu kita kan kayak membuat karya gitu kan, Pak. Kayak membuat karya ilmiah. Berarti itu kita individu apa ada kelompok gitu, Pak? Ya, karena ini kan nanti kan diberikan banyak choice ya, Mbak. Tadi yang nanya siapa ini? Mbak Nata ya? Mbak Nia ya? Ya. Oh ya, tadi ya. Karena ini kan Anda kan diberikan banyak choice nanti. Jadi choice-nya itu tidak hanya berupa karya ilmiah yang berupa paper conference, tapi juga bisa yang berupa tulisan di surat kabar, ya. Atau yang ketiga juga bisa essay, short essays. Nah, nanti ketiganya itu silahkan Anda pilih. Mulai sekarang sudah mulai berimajinasi sendiri, saya mau di mana. Tentunya nanti dalam konteks itu kita akan punya prinsip yang sama. Bahwasannya ke semua karya apapun yang akan Anda buat, itu harus memahami yang namanya konsep dasar menulis. Ya, nanti jadi tugas ini atau mungkin aktivitas ini adalah penugasan secara individu. Waktunya kapan? Tidak terbatas waktu, Mbak. Maksudnya tidak harus minggu ini. Kalaupun Anda minggu depan sudah merasa mantap dan sudah yakin, sudah ada bisa publikasi karya, tidak masalah. Tidak harus menunggu tanggal 17 Januari. Kalau memang Anda bulan September sudah jadi, Oktober sudah jadi, langsung kita akan apresiasi. Begitu kira-kira. Nah, bagi teman-teman yang misalkan ada konferensi keluar, katakanlah mengirim tulisan ke luar negeri, lalu diterima, ada biayanya, nanti IPIF akan memfasilitasi. Begitu, akan membantu memberikan registrasinya dengan maksimal sekian rupiah. Nanti ada ketentuannya. Nah, artinya mata kuliah Anda ini bukan sekedar hanya untuk lulus, tapi Anda juga punya semacam nilai jual, nilai tambah. Lulus bahasa Indonesia, punya karya yang dipublikasi, diapresiasi oleh orang lain di luar sana, bahkan bisa dibaca oleh banyak orang di luar sana. Topiknya apa, Pak? Topiknya bebas. Anda masing-masing, saya yakin punya kepakaran, punya preferensi, ya. Tentunya kalau bisa terkait dengan ekonomi, atau ekonomi keuangan, perbankan, atau ekonomi syariah, konvensional, apapun yang dalam benak Anda, saya merasa expert di bidang itu. Saya merasa yakin saya bisa maksimal, silahkan.
Saya tidak akan membatasi Anda untuk berkreasi. Tapi yang penting nanti kita pada hari ini belajar untuk bagaimana menulis yang baik itu. Strukturnya bagaimana. Tidak hanya untuk esai, Mbak Nata, tapi untuk semua jenis tulisan. Berlaku umum saja ini. Begitu kira-kira, Mbak Nata. Oke, Dan baik lagi yang Pak, lain? terima kasih. Oke, sama-sama. Lainnya, yuk silakan. Mungkin ada yang mau berikan pandangan, masukan, diskusi, aspirasi. Yuk, silakan. Pak. Yuk, silakan. Ya, jadi gini Pak, kan untuk goals di akhir ini kan yang bahasa Indonesia ini kan jatuhnya lebih ke ini kan Pak, ke paper lomba dan sebagainya kan Pak. Nah, menurut saya Pak, untuk yang nilai ini yang 40% nih kiranya bisa dikurangin Pak. Soalnya takutnya untuk teman-teman tuh jadi beban gitu, apa jadi beban pikiran. Jadi untuk alokasi nilainya bisa dikurangin dan bisa didistribusi ke UTS atau UAS-nya Pak, gitu Pak. Jadi gini ya, untuk karya ilmiah ini jangan Anda berpikir harus paper, tidak. Tadi saya katakan di depan tadi, ini masih tampil di layar Anda. Anda bisa memilih, Mas Vandana. Apakah Anda mau paper, apa mau esai, apa mau surat kabar. Gitu. Jadi tidak ada paksaan dalam harus ini, tidak ada. Yang penting esensinya adalah karya Anda itu diterima atau dipublikasi oleh pihak lain. Begitu. Entah itu surat kabar, entah itu panitia seminar, entah itu panitia lomba, atau mungkin yang lain, silahkan. Waktunya kapan? Rentangnya antara 1 semester ini, lama sekali ini. Dan bila mana Pak, conference saya masih bulan Mei 2021 Pak. Nggak masalah. Yang penting Anda sudah melampirkan tanda terima atau offer letter. Ada juga sudah berkasnya, ada papernya sebagai bukti. Begitu Mas Vandana. Jadi ini tidak menyandra harus semua ke satu tipe Mas. Bebas Mas Vandana. Kalau Anda memang merasa kok saya lebih enak surat kabar, nggak masalah. Detikcom misalkan, bisa, nggak masalah. 1 lembar cukup itu, Detikcom. Begitu Mas Vandana kira-kira. Atau gimana? Ada respon lagi? Ya, maksud saya bukan itu Pak. Maksud saya lebih ke yang poin 40%-nya ini Pak. Nah, jadi kiranya tuh bisa dikurang menurut saya. Dan bisa didistribusikan ke UTS atau UAS gitu Pak. Iya, Bapak sebenarnya menginginkan ya materi bahasa Indonesia ini bukan hanya sekedar Mbak Nana ini pinter berbahasa, tidak. Tapi Anda punya karya. Begitu. Sehingga dengan proporsi yang besar itu, ya, harapannya kalian itu sudah mulai berpikir untuk menulis. Nah, tulisannya saya masih belum bagus, Pak. Masih bingung. Nah, bingungnya itu kita ada kuliah setiap minggunya, insya Allah. Dan saya pun juga ada panduannya. Bukan dilepas, gitu. Nah, sehingga artinya 40% ini sesuatu yang memotivasi. Jangan menjadi beban, tapi memotivasi kita semua untuk memulai. Gitu. Kalau seandainya ada yang belum pede, itulah gunanya kita punya kelas setiap minggunya untuk sharing, diskusi, dan juga untuk saling bertukar pikiran. Jadi saya percaya kalau seandainya Anda mulai saat ini sudah punya semacam motivasi, bukan menjadikan ia beban, kok optimis ya. Nanti Mas Burhan selepas selesai di kelas ini punya kebanggaan. Minimal punya tulisan di Detikcom misalkan. Ketika ketik nama Burhan, keluar di sana Detikcom tentang ekonomi resesi misalkan. Wah, bangga rasanya kita ini kan. Orang tua juga bangga. Oh, anak saya sudah pernah nulis di surat kabar. Mungkin Mbak Nana juga begitu. Pernah tampil di seminar virtual. Presentasi tentang ekonomi Indonesia misalkan. Walaupun masih lama seminarnya tapi diterima dulu. Bangga rasanya. Ada nilai tambah Anda. Amin, Pak. Iya. Jadi Bapak itu mendorong Anda semua. Sebenarnya ya kalau Anda merenung ini ya yang saya sampaikan.
sedang nabung prestasi Anda itu. Nabung untuk besok, mungkin selepas S1, Mbak Nana ini mau S2, mau beasiswa, mungkin mau untuk kerja, dan syaratnya harus punya sesuatu yang berbeda, begitu, selain IPK. Nah, Anda tentunya sudah punya kebanggaan. Oh ya, saya dulu pernah tampil di sini, sertifikatnya ini. Pernah nulis di kelas ini, di majalah internasional, ini buktinya. Menjadi nilai tambah. Kalau dulu Pak Dimas nggak nyuruh begitu, mungkin saya nggak bisa apa-apa. Nah, mungkin Anda nyesalnya nanti di akhir, kalau Anda tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda sudah melakukan itu sekarang, memang berat, tapi insya Allah mudah di akhir. Sesuatu yang berat itu kan karena pikiran kita belum belum berdamai saja. Kalau sudah dijalani, dicoba, diproses, insya Allah bisa. Dan memang segala sesuatu itu harus dipaksa. Kalau Anda nggak dipaksa sekolah di IPF, mungkin nggak bisa bahasa Inggris, kan begitu. Sekarang minimal sudah bisa, kan gitu. Walaupun belum sempurna. Jadi begitu ya, Mas Vandana dan kawan sekalian. Jadi ini jangan dilihat semacam beban, tapi dilihat sebagai kesempatan dan motivasi untuk sama-sama maju, punya suatu karya, walaupun hanya 1 paragraf, 2 paragraf masuk di surat kabar. Alhamdulillah, diakui oleh orang lain. Bisa sebagai rekam jejak digital Anda. Bisa di-share ke orang tua, bisa di-share ke kolega-kolega untuk saring pemikiran intelektual Anda. Begitu ya kira-kira ya. Ada lagi yang lain mungkin, atau ada yang respon lainnya? Monggo silakan. Saya perlu brainstorming dan masukan Anda semua. Mungkin ada yang masih belum begitu sepakat, atau mungkin ada aspirasi lain. Monggo silakan. Ada lainnya? Mbak Raisa mungkin ada tambahan, Mbak Raisa? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Baik, saya berharap teman-teman ini ya, kalau ada yang ada aspirasi apa, monggo silakan sampaikan aja. Ya, jangan dianggap ini beban. Jadi untuk nilai untuk UAS sama UTS-nya nanti akan itu sebagai media untuk memastikan pemahaman Anda. Begitu. Nanti untuk yang prakteknya yaitu publikasi tadi. Bisa publikasi paper bisa, Mbak. Jadi misal masuk jurnal juga bisa. Jadi publikasi itu macamnya banyak publikasi itu. Pertama adalah publikasi tulisan di koran, bisa, atau surat kabar, apapun. Offline maupun online, silahkan. Opini misalkan ya, di detik.com tuh ada opini. Yang kedua, publikasi di konferensi. Anda sebagai pembicara atau presenter secara online, bisa. Yang ketiga, publikasi sebagai pembicara essay di forum apa, silahkan, bisa juga. Lalu pembicara mungkin di bidang call for papers, lomba-lomba antar mahasiswa kampus-kampus itu, misalkan. Anda sebagai finalis misalkan, silahkan, bisa juga. Artinya semua pemikiran Anda itu diapresiasi oleh orang lain, bukan oleh kita sendiri. Tapi orang lain di luar UMY kemudian disertakan dalam media mereka. Itu saja. Jadi saya nanti kalau Mbak Nana sudah publikasi, nggak perlu saya baca, saya tinggal lihat aja jejak digitalnya, kasih linknya aja, selesai sudah. Langsung 40% sudah. Begitu. Nggak perlu saya tanya lagi, Mbak Nana ini kenapa kok begini, begitu. Nggak usah. Karena sudah dicek oleh media tersebut. Kan media itu seandainya diterima itu kan nggak mungkin asal terima kan, pasti ada seleksinya. Jadi kalau sudah diterima, udah masuk ya sudah. Langsung sudah itu, 40% sudah masuk. Begitu. Nggak perlu saya klarifikasi lagi dan sebagainya. Gitu kira-kira ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ada diskusi lain, silakan. Mas Lutfi, mungkin ada tambahan Mas Lutfi? Cukup paham, Pak.
Anda sepakat atau Anda ada tambahan, ada masukan? Kalau misal apa namanya Pak, tema untuk karya-karya kita itu apakah berkaitan dengan bidang kita atau nanti bebas gitu Pak? Kalau saya pribadi, supaya Mas Lutfi ini brandingnya dapat, ya, artinya kan Anda semua kan mahasiswa prodi ekonomi, ya, mau yang konvensional, yang syariah, ya syukur-syukur yang syariah, ya perbankan, ya, kemudian apapun itu, tapi pohon utamanya adalah tentang ekonomi, gitu. Jadi kalau seandainya Anda bisa nulis, ada baiknya tuh tema utamanya itu tentang ekonomi Indonesia atau ekonomi luar negeri atau komparasi, silahkan. Tapi menyangkut tentang ekonomi yang ada gitu Mas Lutfi. Jadi supaya nyambung nanti sama statusnya Mas Lutfi. Jadi ketika Anda nulis di media kan mesti di bawahnya ada tulisannya tuh kan. Jadi Muhammad Lutfi Faris, mahasiswa program studi ekonomi, buka kurung IPF, tutup kurung FEB UMY kan gitu kan. Nah, seandainya topik Anda itu nanti tentang apa non ekonomi kan nggak nyambung sama status Anda sebagai mahasiswa gitu Mas Lutfi. Jadi sebaiknya connect dengan kompetensi Anda sebagai mahasiswa dari prodi ekonomi khususnya kelas internasional. Begitu Mas Lutfi kira-kira Mas. Siap Pak, makasih. Oke. Berikutnya coba saya ingin minta pandangan nih sebelum saya masuk ke tadi materi tadi nih, ya, biar kita mendengar. Selain Vandana tadi kan sudah kita dengar ya. Coba yang cowok lagi nih Burhan. Mana Burhan? 2019 Burhan. Mas Burhan. Iya Pak. Anda punya pandangan apa Mas Burhan? Mungkin saya ingin mendengar aspirasi Anda. Anda mungkin punya aspirasi, masukan, tambahan dan sebagainya menyangkut tadi. Cukup aja sih Pak, cuman cukup, nggak ada tambahan Pak. Oh, berarti Anda sudah ready ya, siap ya. Insya Allah Pak. Jadi nggak usah khawatir ya Mas Burhan dan teman sekalian. Jadi ketika saya meminta Anda untuk buat publikasi, bukan berarti pas harus hari ini juga, lalu dilepas, tidak. Tapi kita berikan Anda juga pelatihan-pelatihan, diskusi, brainstorming, dan waktunya juga panjang. Jadi nggak ada tugas-tugas lain Anda itu. Di kelas ini hanya satu tugasnya itu. Memikirkan, saya tuh mau publikasi apa ya besok gitu. Gitu aja sebenarnya. Ya, berdasarkan kompetensi Anda masing-masing. Kalau suka yang A ya sudah A, B, C dan sebagainya. Yang penting Anda punya karya. Walaupun kecil, sederhana, tapi dibaca oleh orang lain. Di-refer oleh orang lain gitu. Ya, tambahan referensi untuk Anda akhirnya nanti. Oke, lainnya terakhir nih sebelum saya lanjut ke materi nih. Coba saya ingin dengar dari pendapat ada lagi? Ada yang mau sampaikan? Pak, saya mau tanya. Oh, silakan Mbak Raisa. Kalau misalnya nanti di akhirnya kita udah coba submit tapi ternyata belum ada yang berhasil ke publish gitu, gimana Pak nilainya nanti? Oke, jadi gini ya. Jadi untuk teman-teman, tentunya kan saya kan memantau nih. Kan harapannya papernya Mas Sigit ini kan misalkan Anda mau buat paper ya, atau mau buat berita, mau buat essay atau apa, kan jangan pas ujuk-ujuk di akhir periode Mbak Raisa mengajukan. Jadi misalkan pertengahan semester besok saya sudah mulai tanya ini satu-satu. Misalkan nanti Mas Sigit mau kemana nih karyanya? Oh sama koran Pak. Tentang apa? Sudah gimana progresnya kan begitu. Ya. Syukur-syukur Anda sebelum UTS atau sebelum mid semester sudah punya gambaran mau kemana, buat apa, sudah ada draftnya. Begitu. Nah, nanti setiap minggunya Mbak Raisa insya Allah ketika kita kelas, saya akan tanyakan apakah Mbak Raisa sudah punya pandangan mau kemana, topik apa, pas mau buat apa, sejauh mana, kan begitu. Nah, harapannya nanti ketika sudah selesai semua, setelah pertengahan semester, sudah mulai nih cari-cari informasi Mbak Raisa. Kalau saya nih ya, kalau Anda mau praktis dan pragmatis ya, Anda nggak usah terlalu complicated buat paper, tapi cukup buat berita. Misalkan ini kalau Anda mau ya, coba saya
bukakan contoh yang saya tulis ya. Ini tulisan sederhana saya nih, jangan di refer, tapi sederhana saja. Masuk, saya coba bentar ya, saya off-kan dulu ini. Contoh saja ini, contoh. Saya coba ketikkan berita sederhana yang pernah saya buat, tapi sudah lama sekali. Tapi paling tidak Anda punya gambaran. Ya. Oke, saya coba share pada Anda. Ini dulu waktu saya masih sekolah, saya kan punya banyak waktu ya teman sekalian ya, nggak kayak sekarang gitu loh. Jadi ketika saya waktu kosong dulu saya sering nulis. Dan kalau Anda ada internet sekarang, Anda bisa coba klik ya di internet nama saya ya. Kemudian Anda tambahkan detik.com. Detik.com di situ. Nah, di sana banyak sekali itu di bawah ya. Itu ada Indonesia raksasa ekonomi berikutnya, misalnya detik.com ini. Ini opini nih, Mbak. Opini. Saya masukkan detik news. Memajukan Indonesia mungkinkah tanpa listrik misalkan. Sistem peringatan dini bencana detik news. Kabinet baru dan masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, ini kan berita-berita yang yang sederhana ya. Ini juga ada kuasa besar menuju Indonesia maju 2010. Ini dulu buatnya udah lama sekali ketika masih saya sekolah S2 ya. Misalkan saya cek klik satu ya ini ya. Misalkan ini kabinet baru ini saya klik. Nah, ini beritanya. Nah, ini beritanya. Nah, ini kemudian saya buat ini. Anda bisa baca sendiri di situ seperti apa yang saya buat tulisannya. Kok ada nih. Ada gambar-gambar ini. Oke. Oke, nah ini gambarnya nih. Nah, ini ada opini saya di sini nih. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, ini saya tulis nih. Nama saya siapa? Oh, saya waktu itu tulis sama Pak Ahyar ini. Nah, ini saya waktu S2 dulu di Malaysia ini. Nanti Anda juga gitu. Ketika Anda nanti buat tulisan, Anda diketik di situ. Misalkan Sigit Purnomo, ya. Mahasiswa program internasional IPF, FEB, UMY, kasih email Anda. Barangkali nanti ditelepon sama redaksinya kan sudah jadi pembawa acara atau jadi narasumber kan bisa jadi gitu kan. Nah, ini contohnya ini Mas dan Mbak. Ya. Nah, Anda buat seperti ini berapa lembar ini kira-kira saya nih? Ini kira-kira mungkin nggak sampai 2 lembar mungkin. Tapi tentunya sebelum membuat ini, apa yang Anda lakukan? Banyak baca dulu. Banyak baca, kemudian merenung, lalu juga mencoba untuk membuat kata-kata, nyusun kata-kata yang bagus gitu kan. Baru setelah itu Anda menyusun dalam bentuk paragraf gitu. Nah, ini kira-kira ya, ini sekedar contoh ya, jangan terlalu dianggap serius. Contoh dulu waktu saya masih punya banyak waktu bikin paper atau bikin berita gitu. Oke, ada lagi mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya. Oke, silakan Mbak, yuk. Kalau untuk wadah tempat kita menyalurkan karya kita itu dari pihak IPIF itu kayak menyediakan gitu atau tidak Pak? Atau kita cari sendiri? Oke.
Oke ya. Jadi untuk wadah tadi, Mbak Cika, ada 2 skenarionya. Yang pertama ya, kalau seandainya memang Anda merasa Anda belum pede untuk mencari sendiri ya, atau mungkin Anda belum punya referensi begitu, kita bisa bantu Mbak Cika. Makanya kita punya kelas tadi kan, setiap minggunya kita punya kelas, kita punya forum. Itulah gunanya kita nanti berkoordinasi Mbak Cika. Misalkan Mbak Cika sudah mau fokus buat berita tentang isu ekonomi apapun yang Anda tahu. Sudah membuat beritanya, sudah selesai ibaratnya. Nanti coba saya bantu mereview sedikit mungkin ya. Bahasanya, kata-katanya, dan sebagainya. Nah setelah itu nanti Anda mau dikirim kemana nih? Nanti coba saya bantu cari linknya. Gitu ya. Kalau memang Anda ke ekonomi syariah mungkin masih bisa masuk Republika. Kayak gitu ya. Kalau mungkin mau yang ekonomi secara umum bisa nanti masuk Detikcom kayak gitu ya. Yang sifatnya online juga bisa. Artinya bisa kita bantu Mbak Cika. Tentunya nanti dengan kita koordinasi ya. Termasuk juga yang lain-lain. Kayak call for paper mungkin bisa juga. Tapi kalau call for paper itu kan biasanya kan dia spesifik ya teman sekalian ya. Artinya bukan sedinamis koran atau surat kabar begitu kan. Topiknya biasanya spesifik tentang A atau B atau C. Nah, sehingga kalau seandainya dia mau dikirimkan ke jurnal atau mungkin conference, itu sejatinya sudah diketahui jauh-jauh hari, gitu Mbak. Sehingga kita menyesuaikan dengan topik yang ada. Artinya, wadahnya sudah tahu duluan kalau mau ngirim dalam bentuk jurnal itu, atau mungkin dalam bentuk konferensi. Tapi kalau seandainya dalam bentuk koran, atau mungkin majalah, itu biasanya tidak harus tahu dulu majalahnya apa. Yang penting Anda sudah punya gagasan dulu gitu. Itu bedanya saya kira, Mbak Cika. Jadi seandainya Anda konsepnya mau surat kabar, Anda silakan berkreasi dulu. Setelah itu kita konsultasikan manakah surat kabar yang relevan bisa masuk itu. Kalau yang sifatnya dia konferensi, tentunya Anda harus cek dulu konferensi apa. Nah, setelah itu Anda silakan nanti menyesuaikan dengan konferensi itu. Begitu Mbak Cika, jawaban saya agak diplomatis karena ini tergantung ininya, apa namanya, konteksnya Mbak Cika. Begitu Mbak. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Cika. Anda nampaknya sudah semangat ini. Oke, lainnya, ada lagi lainnya. Ada yang mau beraspirasi lainnya, silakan. Sigit ada Sigit? Mungkin cukup Pak dari penjelasan teman-teman, pertanyaan teman-teman, penjelasan dari Bapak. Oke, nampaknya sudah lelah Sigit ini siang-siang ya gitu ya. Oke, Rifki, ada lagi Rifki terakhir Rifki? Tidak Pak, cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya akan masuk ke materi ya. Ini sekedar pengenalan awal dulu aja, ya nggak terlalu harus. Saya juga belum share pada Anda sebelumnya. Oke, saya share di screen. Oke. Oke ya. Nah, ini adalah modul atau materi yang bisa kita jadikan rujukan. Jadi sekali Anda membaca panduan ini, Anda sejatinya sedang berusaha untuk melangkah 2 semester, 3 semester ke depan lebih jauh, teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya berpikir saya dapat nilai A di bahasa Indonesia ini, tapi juga berpikir saya pengen cepat selesai dari S1 di international program. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi Anda semangat insya Allah ini. Ya. Jadi sekali mendayung, 10 pulau terlampaui, bukan 3, 10 langsung ya. Nah, ini kira-kira. Nah, saya akan menyampaikan ya pedoman penulisan. Nah, ini kan namanya pedoman penulisan. Ini sangat umum sekali. Bisa untuk penelitian, bisa untuk skripsi, bisa untuk publikasi karya ilmiah. Berarti ini sapu jagat ini pedomannya ini. Bisa dipakai berbagai macam. Termasuk juga nanti yang Anda mau menulis di surat kabar misalkan. Nah, di sini kalau kita lihat di nanti saya share di di grup ya, enggak masalah, ini enggak usah Anda
foto-foto nanti saya share nanti ke Anda. Nah, ini ada nanti saya bagi ya, ini nggak perlu penyusunnya semua dosen-dosen kita ya. Kemudian ini pengantar nggak perlu. Nah, ini kira-kira daftar isi yang mau kita bahas. Jadi selama lebih kurang sampai selesai ya kita kuliah ini, kita akan membahas secara bertahap. Tapi Anda sudah punya apa modulnya, Anda nggak perlu ngikuti arus juga nggak apa-apa. Artinya kalau Anda mau belajar langsung ke bab berikutnya nggak masalah. Artinya ini dinamis saja kita ini ya. Yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip penelitian atau penulisan. Nah, ini nanti ada plagiarisme ya. Ada juga ethical clearance, ada informed consent, prinsip-prinsip etika penelitian. Nah, ini sesuatu yang sangat esensial dalam hal menulis. Dan saya sering melihat sekalian by the way ini, ketika teman-teman menulis tulisan, ketika diturnitin ya, mungkin pernah ada yang tahu, itu sampai tingkat similarity index-nya sampai di atas 20%. Bahkan saya pernah mereview jurnal ya teman sekalian, jurnal ilmiah ya, itu sampai 70% teman sekalian, bayangkan. Jadi kesamaannya sampai 70%. Nah, ini berarti kan dia nulisnya berarti kan ini ya, lebih kurang sama dengan orang yang pernah nulis itu gitu loh. Nah, ini kan sederhana, tapi kalau kita pahamkan bareng-bareng, saya khawatir nanti teman-teman ketika buat skripsi, buat tulisan, Anda kena itu. Nah, jadi mending kita di awal sudah paham, di akhir Anda insya Allah lancar gitu ya. Itu yang pertama ya, bab 1 teman sekalian, tentang etika penulisan. Yang kedua adalah tentang ini konten-kontennya. Ada bagian awal, bagian utama, bagian awal, ini ya, bagian awal tadi ya. Bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Nah, jadi nanti kita akan bahas gimana cara buat bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Nanti kita kawal bersama-sama nih, gimana caranya. Lalu bab 3, ini elaborasi lebih details. Bagian awal itu ada sampul depan, judul, pengesahan, pernyataan, moto dan persembahan ya. Lalu ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar. Nah, bagi teman-teman yang ingin buat paper dalam bentuk karya tulis nantinya, tentunya yang namanya sampul depan perlu, judul perlu ya. Pengesahan juga mungkin saja perlu ya dari dosen pembimbing ya. Pernyataan mungkin nggak perlu ya, karena ini bukan skripsi. Mutu persembahan juga nggak perlu saya kira. Abstrak perlu. Pengantar perlu, daftar isi perlu, tabel perlu, gambar juga perlu. Tapi kalau Anda besok buat skripsi, ke semua bagian awal ini insya Allah harus ada. Nah, makanya ini sebagai informasi awal nantinya. Yang kedua adalah ada daftar komponen lampiran ya. Lalu arti, lambang, dan singkatan atau glossary nomor 12 ini. Bagian utama ada bab 1, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, ini biasanya nanti bagi yang membuat tulisan atau paper, biasanya kelima bagian ini akan ada. Lalu yang C adalah bagian akhir. Ada pustaka dan lampiran. Nah, yang paling umum salah terjadi, mungkin Anda juga mengalami ya. Gimana sih Pak Dimas membuat daftar pustaka yang benar? Cara buat susunannya gimana yang benar itu? Nanti saya akan coba Anda kasih semacam software namanya Mendeley. Jadi Mendeley itu adalah software yang bisa membantu Anda membuat daftar pustaka yang standar dan baku. Jadi Sigit nggak perlu nanti itu satu-satu ngetik-ngetik itu. Misalkan nanti Dimas 2010 judulnya apa, nggak perlu kayak gitu. Karena software ini nantinya akan membantu Anda untuk menuliskan secara terstruktur. Gampang nanti.
Entah itu buat dalam bentuk buku, dalam bentuk itu jurnal, atau koran, atau apa, semua ada semua di situ. Tinggal masukkan aja, mudah. Nah, ini kan skill-skill gini kan sederhana nih. Tapi seandainya Anda tidak diberikan informasi, Anda tidak akan bisa, dan mungkin juga tidak akan tahu. Gitu. Lalu berikutnya, bab 4. Kita ada, nah ini sesuatu yang sangat teknis ini ya, bab 4 ini. Bahan dan ukuran. Sampul itu harusnya berapa marginnya? Pas harus yang berapa gram misalkan. Naskah juga begitu, marginnya berapa, atas berapa, bawah berapa, kiri kanan berapa. Selama ini Anda masih taunya katanya kan gitu kan. Belum tahu intinya atau sumbernya. Nah, ini kita akan bahas nanti di sini teman sekalian. Yang B, pengetikan. Pengetikan ini nanti apa yang harus di ini, bahannya pengetikan ini. Jadi nanti jenis hurufnya apa, Time New Roman atau apa, bilangan dan satuan juga seperti apa, jarak baris dan paragraf bagaimana, batas pengetikan margin berapa, alinea barnya berapa, pembagian dan penulisan bab, subbab, subbab dan seterusnya bagaimana, penulisan tanda baca, penulisan daftar seperti apa. Nah, ini sesuatu yang teknis sekali nih. Kalau Anda sudah paham ini, insya Allah buat skripsi besok lancar. Gampang malah. Gitu. Yang C, penomoran, halaman, tabel, gambar, persamaan. Nah, ini sesuatu yang sepele nih. Tapi Anda mungkin tidak akan paham kalau Anda tidak benar-benar terkawal bagaimana membuat penomoran. Lalu ada tabel, gambar, bahasa. Nah, ini sesuatu juga. Berikutnya adalah di bagian G adalah penulisan nama. Nama dosennya siapa, pembimbingnya, ya. Kemudian daftar pustakanya bagaimana, gelar dan sebagainya. Ini sesuatu yang teknis sekali ini. Yang H, catatan kaki, catatan perut dan kutipan. Nah, ini kan kutipan sering Anda pakai nih. Cara yang betul kutip itu gimana caranya yang betul? Yang standar bakunya bagaimana? Nah, saya kira juga kita masih banyak yang belum tahu di sini. Dan ini harus tahu. Mau tidak mau, tahu tidak tahu harus tahu. Karena Anda akan berjibaku dengan skripsi nantinya di akhir semester. Begitu. Lalu yang terakhir adalah bab 5, ada lampiran, ada daftar pustaka. Nah, ini insya Allah teman sekalian, yang kita akan bahas selama lebih kurang 1 semester. Kira-kira. Baik, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Terkait materi tadi. Ada ditanyakan? Mbak Nana ada? Mbak Cika? Mas Burhan? Mbak Raisa mungkin? Mas Sigit? Dan kawan-kawan, silakan. Sejauh ini belum ada, Pak. Oke. Mbak Fatwa? Mbak Fatwa? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke ya. Baik, kalau tidak ada, ya. Saya pertemuan pertama ini sekedar memberikan pengantar, pendahuluan, ya. Dan mulai hari ini, saran saya untuk teman-teman semua, saya akan berikan Anda nanti semacam panduan di My Class, ya. Ini kan kita masih pendahuluan. Nanti saya akan bagikan kepada Anda bagaimana My Class itu sebagai panduan untuk menjalankan kelas kita. Dan nanti setiap minggunya supaya terkawal, ya. Nanti teman-teman saya tanya nih tiap minggu satu-satu akan membuat karya ilmiah apa supaya bisa kita bantu teknisnya juga sejak sekarang. Jadi akhirnya tidak ada teman-teman yang merasa khawatir karya saya nantinya gimana Pak ini, nah, gitu. Karena sudah terkoordinasi, terkawal sejak awal. Apa itu? Bisa berupa tulisan jurnal, bisa berupa tulisan lomba-lomba kampus call for paper, ya misalkan. Yang ketiga bisa berupa
essays, bisa berupa tulisan koran. Nanti bagaimana teknis pembuatannya? Yang penting nanti Anda punya dulu di kepala nih mau buat apa. Teknisnya sambil lalu kita diskusikan nanti dalam pembelajaran. Gitu teman. Jadi nanti di akhir semester Anda sudah punya gambaran dan insya Allah sudah selesai. Siap untuk dipublikasikan. Ya, jadi publikasinya itu bisa di awal, di tengah, di akhir. Bisa, silakan. Anda fleksibel saja. Kalau di akhir, kalau melewati tanggal 17 Januari, yang penting sudah ada tanda terimanya. Ya, jadi sudah ada buktinya. Perkara nanti publikasinya masih bulan Mei, bulan Juni atau Agustus, ya syukur-syukur bisa cepat ya. Anda sudah punya draftnya gitu. Tinggal menunggu apa ya istilahnya, acaranya gitu loh, atau eventnya gitu. Jadi gitu teman sekalian untuk kelas ini. Cukup kira-kira? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Untuk absensinya akan saya absenkan untuk pertemuan pertama ini ya. Ini yang masuk ini sudah saya record semua di sini ya. Jadi nanti akan saya absenkan di My Class karena kita masih belum share kepada Anda My Class-nya. Nah, mulai minggu depan sudah bisa absensi secara mandiri, insya Allah My Class-nya. Absensi insya Allah nggak ada masalah ya teman sekalian ya. Karena absensi itu kan sifatnya anu aja itu, pelengkap. Tapi yang penting Anda punya sesuatu di kelas ini. Begitu. Baik, ada lagi? Siap, Pak. Ada lagi yang sampaikan, Mbak Fatwa? Ada yang tanyakan, diskusi? Silakan. Insya Allah cukup. Cukup ya. Baik, saya harap teman-teman tetap semangat ya semuanya. Optimis, semangat, kemudian optimis, semangat, dan juga terus ya bagaimana mengembangkan diri ya. Kalau ada sesuatu, ada kendala, silakan. Jangan sungkan-sungkan Anda berkoordinasi, diskusi, dan sebagainya. Niatnya di kelas ini hanya satu. Anda punya karya yang respected. Ya, yang diapresiasi oleh orang. Walaupun sederhana, tapi diapresiasi, itu adalah langkah awal. Barangkali ke depan sebagai motivasi. Untuk terus lebih baik dan terus berkembang. Begitu ya. Jadi saya hanya ingin mendorong Anda untuk sudah memiliki karya. Karya apapun itu yang diapresiasi oleh orang lain. Baik, saya kira itu sahaja untuk hari ini, teman-teman sekalian. Saya cukupkan dulu ya untuk hari ini, minggu ini. Dan minggu depan, saya mohon bantuan kawan-kawan semuanya sudah mulai punya ancang-ancang. Mau membuat karya apa. Kemudian topiknya kira-kira apa. Dan kira-kira juga akan dipublikasikan di mana atau kapan. Ya, hitung-hitung sebagai motivasi dulu. Ya. Baik, cukup saya kira. Ada yang mau ditambahkan sebelum saya akhiri? Bapak, saya mau bertanya. Silakan. Yuk, ayo, Mbak. Ini sebenarnya kelasnya mulainya jam berapa ya, Pak? Soalnya saya kira di jadwal tuh 13.40. Oh iya. Kalau di jadwal saya itu jam 1.10 bukan ya? 13.40 Pak di saya. Kalau jadwal yang kami terima jam 1.40 Pak. Oh gitu. Sampai jam 3. Iya Pak, sampai jam 3. Oke. Tapi Anda ada kelas nggak jam 1 tadi? Atau kosong? Jam 1 tadi ada kelas nggak? Atau Anda memang kosong jam 1? Kosong, Pak. Kosong ya. Anda mau mulai jam berapa? Oke, Anda mau mulai jam berapa kira-kira? Mau jam 1.40 atau jam 1.10? Jadi bisa lebih awal selesai atau bagaimana? Kalau saya hari ini agak longgar saya. Jam 1 bisa, 1.40 bisa, jam 2 bisa.
Silakan. Mumpung kita ketemu ini. Sesuai jadwal aja. Iya boleh Pak. Sesuai jadwal saja Pak. Oke, baik. Kalau gitu, saya malah mohon maaf ini saya baru tahu kalau jam 1.40. Makanya tadi saya tulis 1.10 tadi. Saya kira jarang ada kelas mulai jam 1.40 itu. Makanya tapi ya itu nggak apa-apa. Ya, kelas pertama biasa. Oke. Kalau gitu minggu depan kita mulai jam 1.40 ya. Jadi kita bisa akhiri jam 3. Berarti kalau gitu sekitar 1 jam dan 10 menit ya, lebih kurang ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, kalau gitu kita minggu depan mulai jam 1.40 sampai jam 3, insya Allah lebih kurang. Lalu untuk perwakilan kelasnya, silakan saya minta tolong nama 1 orang ya, atau 2 orang, karena ini ada 2 angkatan. 1 angkatan 2019, 1 angkatan 2018, untuk kemudahan koordinasi. Ya, barangkali ada sesuatu di tengah jalan yang mendadak begitu, sehingga harus disampaikan mendadak begitu. Nah, jadi mohon diberikan 1 nama saja. Nanti di WA ke saya aja kalau emang di sini masih proses diskusi. Begitu. Baik, itu aja saya kira. Ada lagi yang lain Mbak-mbak dan Mas-mas semuanya? Enggak. Enggak ada ya, sudah lelah kayaknya Faris ini. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja untuk kelas pertama ini ya. Saya terima kasih sekali atas perhatian dan antusiasme serta mungkin motivasi teman-teman semuanya di kelas Bahasa Indonesia ini. Mari kita niatkan bersama-sama di mata kuliah ini adalah bagaimana kita bisa belajar untuk memiliki karya ilmiah ya dalam berbagai tipe, berbagai aspek, dan itu bisa insya Allah diapresiasi oleh orang lain. Dan semoga ini bisa menjadi awal bagi kalian semua, teman-teman semua, untuk bisa lebih baik dan terus lebih baik pasca S1 ini selesai. Ya. Begitu saya kira untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.